Namanya Rizky, seorang mahasiswa angkatan 2005 di salah satu kampus di Jatinangor, Jawa Barat. Peristiwa yang akan diceritakan ini terjadi pada tahun 2006. Layaknya mahasiswa dari luar daerah, Rizky yang berasal dari Sukabumi harus mengekos untuk tinggal di Jatinangor. Tempat kosnya sendiri tidak terlalu jauh dari kampus, sehingga untuk pulang pergi kuliah, ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Sama seperti sebagian besar anak kos lainnya, jika harus pergi agak jauh, Rizky menggunakan transportasi umum, salah satunya adalah angkot. Berbicara mengenai angkot, Rizky sebenarnya sangat jarang menggunakannya. Kosnya memang sangat strategis, bukan hanya dekat dengan kampus, namun juga dekat dengan semua akses lainnya. Sedangkan untuk menempuh jarak yang jauh, mengingat Jatinangor berada di antara kota Bandung dan Sumedang, Rizky dan teman-temannya tentu lebih memilih pergi ke Bandung untuk mencari hiburan. Untuk menuju Bandung, mereka biasanya menggunakan bus Damri, karena jika menggunakan angkot, entah kapan akan sampainya mengingat kemacetannya. Di tahun 2006, Jatinangor masih terbilang sepi, belum seramai saat ini. Angkot pun belum banyak jumlahnya, dan penumpangnya kala itu masih sedikit. Rizky memang tertarik memperhatikan angkot yang lalu lalang, karena ada alasan tersendiri di balik itu semua. Semua diawali ketika semester awal kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot setan di sekitaran Jatinangor. Cerita itu berawal dari kabar adanya mahasiswa yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada malam hari. Usut punya usut, sebelum pingsan, ia naik angkot dari arah Cileunyai menuju Jatinangor. Ternyata, angkot yang ia tumpangi berisi hantu atau setan, hingga mahasiswa tersebut ketakutan setengah mati dan jatuh pingsan. Rizky sendiri sebenarnya kurang percaya dengan cerita seperti itu. Namun, bahasan mengenai hantu cukup seru untuk disimak sebagai hiburan saat kumpul-kumpul. Namun, semua akhirnya berubah ketika Rizky mengalami sendiri hal yang sangat janggal. Waktu itu adalah awal tahun 2006. Rizky pulang mudik ke Sukabumi karena ada libur panjang. Ia ingat betul, kala itu adalah hari Kamis dan esok harinya ada jadwal perkuliahan awal. Maka, ia memutuskan untuk berangkat pada Kamis sore dari Sukabumi. Singkat cerita, jam 3 sore, Rizky sudah ada di terminal. Jika biasanya ia naik bus jurusan Sumedang, entah kenapa hari itu tidak ada bus jurusan tersebut yang muncul. Ia menunggu sampai pukul 5 sore. Namun bus yang ditunggu tak kunjung terlihat. Akhirnya, ia memutuskan naik bus jurusan Garut dengan rencana turun di ujung tol Cileunyi, lalu lanjut naik ojek atau angkot ke kosnya. Sepanjang jalan, hujan turun terus-menerus. Dugaannya mengenai waktu tempuh pun meleset. Pukul 10.30 malam, bus masih berada di daerah Rancekek karena adanya insiden yang menyebabkan kemacetan panjang. Rizky tersentak bangun ketika kondektur menginformasikan bahwa mereka sudah hampir sampai di ujung jalan tol Cileunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Bus akhirnya berhenti di depan warung-warung kecil. Rizky turun bersama beberapa penumpang lain. Namun, satu persatu penumpang tersebut mendapatkan ojek dan pergi, menyisakan Rizky seorang diri di depan warung yang tutup. Kondisi masih hujan dan sangat sepi. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba muncul lampu kendaraan dari kejauhan. Sebuah angkot mendekat. "Unpad, Pak." "Unpad?" tanya Rizky kepada sopir. Sopir itu hanya mengangguk. Tanpa menunggu lama, Rizky segera naik. Tidak ada satupun penumpang lain. Namun entah mengapa Rizky memilih duduk di pojok belakang ketimbang di samping sopir. Sepanjang jalan, Rizky memperhatikan keluar. Anehnya, ia tidak melihat satupun kendaraan lain. Angkot itu berjalan dengan sangat pelan. Ketika hampir sampai di lampu merah, stopan arah kampus, angkot tiba-tiba memelan seolah akan menaikkan penumpang. Rizky langsung bergeser untuk memberi jalan, namun ternyata tidak ada yang masuk. "Enggak ada yang naik, Pak." "Enggak ada orang?" tanya Rizky bingung. Sopir hanya menjawab singkat tanpa menoleh. "Ada." Rizky kebingungan, karena memang hanya ia sendiri yang ada di belakang. Tak lama kemudian, angkot kembali berhenti seolah menaikkan orang lagi. Rizky kembali menanyakan hal yang sama,
dan sopir tetap menjawab bahwa ada penumpang yang naik. Setelah itu, angkot berjalan lebih kencang. Rizky pun mengubah posisi duduknya, dan di saat itulah tubuhnya merinding hebat hingga gemetar. Bagaimana tidak? Tiba-tiba sudah ada 2 orang laki-laki yang duduk di dalam angkot tepat di depannya. Kapan mereka masuk? Rizky yang ketakutan tidak lagi memperhatikan jalan. Kedua laki-laki tersebut hanya menunduk. "Kiri, Pak. Kiri." Rizky memberanikan diri berteriak minta berhenti sambil sesekali menoleh. Jantung Rizky seolah copot ketika tiba-tiba kedua sosok itu berpindah posisi menjadi semakin dekat. Satu duduk di sampingnya dan satu lagi di depannya. Wajah mereka terlihat sangat jelas, pucat, berlumuran darah dan tercium bau anyir yang sangat menyengat. Rizky tidak tahan lagi. Ia histeris berteriak minta berhenti. Sebelum angkot benar-benar berhenti, Rizky langsung melompat keluar hingga terjatuh. Ia tidak peduli rasa sakitnya, yang penting bisa keluar dari sana. Dari pinggir jalan, ia melihat angkot tersebut terus berjalan pelan di tengah kegelapan malam, hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Dongeng Horor. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan komen pengalaman seram kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan tetap waspada.